Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Agustian dari MN17D, Program Studi Manajemen, dengan dosen pengampu Bu Citra Sapitri, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik gap perkembangan e-commerce Shopee. Di sini terdapat grafik perkembangan Shopee. Jadi Shopee berhasil mempertahankan posisi pertama sebagai top e-commerce selama 10 kuartal berturut-turut berdasarkan ranking di Play Store. Pada kuartal kedua 2019, Shopee juga memimpin pada kategori ranking App Store. Namun, jika berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung situs secara bulanan, Shopee dikalahkan oleh Tokopedia. Secara bulanan mencapai 14,4 juta pengunjung, sedangkan Shopee sebanyak 90,7 juta pengunjung. Pengunjung internet sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari bagi sebagian besar masyarakat dunia. Berdasarkan data statistik yang diungkapkan Internet World Stats pada 2017, ada sekitar 4 miliar lebih pengguna internet di seluruh dunia dari sekitar total 7 miliar lebih populasi penduduk dunia. Dan dari sekitar 4 miliar pengguna internet tersebut, memiliki 3 miliar diantara merupakan pengguna aktif media sosial. Selain itu, Asia merupakan wilayah yang tercatat memiliki jumlah pengguna internet terbesar, yakni mencapai 49,6%. Terdapat banyak jenis e-commerce yang berkembang di Indonesia. E-commerce jenis marketplace adalah jenis e-commerce yang sangat berkembang di Indonesia. Contohnya seperti Shopee. Perkembangan Shopee di Indonesia sangatlah cepat karena Shopee Indonesia menerapkan sistem layanan jual beli yang interaktif antara pembeli dan penjual melalui fitur live chat, dan Shopee menyediakan berbagai sistem pembayaran melalui transfer bank, Kredivo, Indomart, dan kartu kredit. Dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh CETA yang menunjukkan peningkatan yang luar biasa dari Shopee yang mendaki peringkat pertama dengan 3,99% pengguna aktif setiap minggunya. Peningkatan tersebut menempatkan Shopee di urutan pertama sebagai situs toko online business to consumer atau B2C yang paling sering dikunjungi. Indonesia sempat memasuki dalam daftar negara dengan potensi pertumbuhan industri e-commerce yang menjanjikan. Namun, hal itu tidak membuat perjalanan industri e-commerce Indonesia berjalan lancar begitu saja. Bahkan sempat pula dikatakan masih banyak pelaku industri yang merugi. Yang kedua, dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amalia Gani Rizky, Kadarisman, Hidayat, Lucy, Siana, Rahma, Devita. Berdasarkan beberapa riset, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang begitu signifikan. Pesatnya perkembangan tersebut tentu menciptakan tantangan tersendiri. Hal ini yang dialami oleh Shopee Indonesia. Menurut CEO Shopee Indonesia, Chris Peng, salah satu tantangannya adalah menjaga konsistensi citra merek yang tinggi dan komunikasi yang lancar di aplikasi tersebut melalui konten unik. Memastikan jalur komunikasi dua arah dengan pengguna serta menyelesaikan permasalahan yang muncul dari hasil komunikasi dengan pengguna secara strategis dan cepat. Pertanyaan CEO Shopee tersebut didukung dengan adanya data statistik dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI bahwa selama 2017 konsumen paling banyak mengeluh pengalaman saat berinteraksi belanja online. YLKI menerima 642 pengaduan umum sejak Januari-November 2017 serta menerima 101 keluhan belanja online atau sebesar 16%. Jumlah aduan terkait belanja online meningkat 2 kali lipat dibandingkan 2016, yakni 8%. Berdasarkan data YLKI, konsumen kerap mengeluh lambatnya respon komplain 44%, belum diterimanya barang 36%, sistem merugikan 20%, tidak diberikannya refund 17%, dugaan penipuan 11%, barang yang dibeli tidak sesuai 9%, dugaan kejahatan cyber 8%,
Keluhan lain mengenai catat produk 6%, pelayanan 2%, harga 1%, informasi 1%, dan terlambatnya penerimaan barang 1%. Bagi konsumen, masalah tersebut sangat mengganggu proses pembelian dan dapat menurunkan citra merek e-commerce itu sendiri. Dilihat dari penelitian terdahulu yang ketiga, yaitu yang dilakukan oleh Nur Apipah Rosnadia Putri dan Sri Setio Iriani. Penelitian tersebut dan dianalisis uji statistik dan disimpulkan bahwa citra perusahaan, kepercayaan, dan kemudahan pengguna memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di Shopee. Dalam penelitian ini, koefisien pada variabel kepercayaan memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan variabel lain. Hal tersebut sesuai dengan konsep teori Turban 2015-413 yang menjelaskan bahwa kepercayaan diakui merupakan faktor kesuksesan utama dalam e-commerce yang harus dipelihara dan dijaga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam memutuskan pembelian online di Shopee, responden lebih mengutamakan faktor kepercayaan karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung atau face to face dalam belanja online. Berdasarkan dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Reni Suci Wahyuni dan Harini Aprilia Setiawati, berdasarkan hasil pembahasannya, maka penelitian tersebut dapat disimpulkan yang pertama, dilihat dari sales promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap impuls buying e-commerce Shopee. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi sales promosi, maka semakin meningkat impuls buying di e-commerce Shopee tersebut. Yang kedua, hedonic shopping motivation berpengaruh positif dan signifikan terhadap impuls buying di e-commerce Shopee. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa semakin tinggi hedonic shopping motivation, maka semakin meningkatnya impuls buying di e-commerce Shopee tersebut. Yang ketiga, shopping lifestyle berpengaruh positif dan signifikan terhadap impuls buying di e-commerce Shopee. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi shopping lifestyle, maka semakin meningkatkan impuls buying di e-commerce Shopee tersebut. Maka kepuasan konsumen pada e-commerce Shopee akan semakin baik, begitupun sebaliknya. Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mela Kartika dan Raden Lestari Ganarsi, ketika konsumen percaya terhadap suatu layanan atau produk, maka kepuasan konsumen akan meningkat dan akan terus-menerus menggunakan layanan atau produk tersebut, bahkan akan merekomendasikan kepada orang lain. Kepercayaan tersebut akan meningkat bila informasi yang diterima dinilai akurat, relevan, dan lengkap. Tingkat kepercayaan juga dipengaruhi oleh pengalaman di masa lalu, pengalaman positif yang konsisten di masa lalu dengan suatu pihak akan meninggalkan rasa saling percaya. Hasil penelitian tersebut bahwa gaya pengambilan keputusan dan pengetahuan produk mengetahui struktur dan kompleksitas proses pengambilan keputusan. Hasil yang kedua menemukan bahwa konsumen dengan pengetahuan produk yang lebih tinggi, lebih luas dengan proses pengambilan keputusan, dan bahwa hubungan ini dimediasi oleh durasi pengambilan keputusan. Pemaksimal lebih puas dengan pilihan mereka daripada memuaskan, dan hubungan ini dimediasi oleh sejumlah negatif yang dievaluasi. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Bila kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.